Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Bertemu lagi di mata kuliah Pancasila ya. Kali ini kita materinya berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun sebelumnya marilah kita puji syukur terlebih dahulu karena kita masih diberi kesempatan dengan keadaan sehat walafiat dalam kesempatan kali ini. Nah, materinya Pancasila sebagai sistem filsafat ini saya paparkan dengan menggunakan pembelajaran berupa video seperti yang kemarin ya. Mohon disimak. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat ini maksudnya kita harus mengetahui dulu apa itu konsep filsafat. Nah, filsafat ini secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu philos artinya suka, cinta, atau philia artinya persahabatan, tertarik kepada, dan sophia itu artinya kebijaksanaan, pengetahuan, pengalaman, praktis, dan intelijensi. Nah, adapun filsafat menurut terminologis itu studi tentang seluruh fenomena, kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Artinya, filsafat ini berarti memikirkan sesuatu dari mulai awal sampai akhir. Maksudnya, ketika seseorang memikirkan bagaimana suatu hal atau permasalahan dengan cara menuntut dari awal sampai akhir, maka orang tersebut telah melakukan kegiatan filsafat atau berfilsafat. Kalau saya pahami, filsafat ini adalah berpikir secara mendalam. Jadi benar-benar dipikirkan secara mendalam dengan logika dan secara sistematis. Nah, jadi benar-benar pemikiran secara mendalam dari akar-akarnya ya. Itulah yang disebut dengan filsafat. Kemudian ada filsafat Pancasila. Maksudnya apa? Kita perhatikan. Filsafat Pancasila merupakan sebuah sistem atau kesatuan organis. Poin kedua, Pancasila sebagai filsafat mengandung sebuah pandangan tentang konsep-konsep kebenaran dan cara berpikir yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling memiliki keterkaitan serta keterikatan dan saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan dinamakan sebuah kesatuan organis. Jadi filsafat tadi berpikir secara mendalam, sedangkan Pancasila itu mengandung sebuah pandangan tentang konsep kebenaran yang berpikir sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Artinya Pancasila itu kan digali atau dirumuskan dari nilai-nilai yang memang sudah terkandung atau sudah ada pada bangsa Indonesia sejak dulu. Jadi benar-benar dipikirkan secara mendalam. Maksudnya di situ ya. Konsep sistem filsafat ini Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada dasarnya menggunakan beberapa pendekatan untuk menyelami nilai-nilai pokok yang mendasarinya. Seperti yang pertama, itu menggunakan pendekatan secara deduktif, yakni dengan mencari hakikat serta menganalisis isi dari Pancasila itu sendiri dan menyusunnya secara sistematis menjadi suatu keutuhan pandangan yang komprehensif. Jadi mencari hakikat dan menganalisisnya itu benar-benar dilakukan sendiri dan dari Pancasila itu sendiri dan menyusunnya secara sistematis, yaitu pendekatan deduktif. Yang kedua, menggunakan pendekatan secara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala yang timbul dalam kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat, kemudian merefleksikannya, lantas menarik arti serta makna yang hakiki dari gejala-gejala yang timbul tersebut. Jadi kalau pendekatan induktif ini digali atau diambil dari kehidupan sosial dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia ya. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat
Maksudnya, Pancasila sebagai sebuah filsafat memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang sangat berbeda dengan filsafat lainnya, yaitu sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat, utuh, dan menyeluruh yang membuatnya saling memiliki keterkaitan yang sama dan tidak dapat dipisah maupun diganti. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi memang Pancasila itu kan tidak bisa dipecah-pecah. Memang udah 5 sila itulah, dan itu sudah dikatakan merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat ya. Artinya tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bisa diganti atau dirubah. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat ini memiliki beberapa nilai, yaitu sebagai berikut ya. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, itu maksudnya adalah ideologi Pancasila atau nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu merupakan hasil dari pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis dari bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu menjadi pedoman bangsa untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus, ini menjadi cermin jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kemudian keadilan, kebijaksanaan, kebaikan, bermasyarakat, dan berbangsa serta bernegara. Kemudian nilai yang ketiga, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Maksudnya, karena Pancasila itu bersumber dari kepribadian bangsa, sehingga dalam perjalanannya akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Itu ya, nilai yang Pancasila sebagai sistem filsafat yang memiliki beberapa nilai. Kemudian ditinjau dari asal-usulnya, Pancasila telah memenuhi syarat kausalitas menurut Aristoteles. Kausalitas ini maksudnya itu sebab ya, kausa itu sebab. Yang pertama, ada kausa material. Artinya sebuah sebab yang memiliki hubungan dengan materi ya. Ini artinya atau penjabarannya, materi dari Pancasila berasal dari nilai-nilai kehidupan sosial budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Jadi memang sudah berkembang sejak dulu di masyarakat Indonesia. Yang kedua, kausa formalis, yaitu sebuah sebab yang memiliki hubungan dengan asal mula sebuah bentuk. Maksudnya, Pancasila sebagai sebuah ideologi ditilik dari proses pembentukan Pancasila hingga disahkan atau dirumuskan dalam UUD 1945. Yang ketiga, kausa finalis, sebuah sebab yang memiliki hubungan dengan asal mula sebuah tujuan. Jadi asal mula lahirnya Pancasila dan tujuannya untuk bangsa Indonesia yang merdeka ini terlahir dari para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasanya kita sebut BPUPKI atau kita ketahui BPUPKI, dan juga ada panitia 9. Kemudian yang keempat itu kausa efisien, sebab yang memiliki hubungan dengan asal mula sebuah karya. Kegiatan yang dilakukan BPUPKI dan PPKI dalam melahirkan Pancasila melalui sidang merupakan kausa efisien yang membentuk Pancasila sebagai dasar negara. Itu penjelasannya dari syarat kausalitas itu menurut Aristoteles. Kita ketahui Aristoteles itu adalah tokoh filsafat yang terkenal ya. Kemudian ada di sini pokok-pokok atau intisari nilai esensi sila-sila dalam Pancasila. Jadi yang menjadi pokok-pokoknya atau intisarinya itu dari kelima sila Pancasila itu
Tuhan sebagai causa prima atau utama maksudnya ya. Manusia sebagai makhluk individu dan juga sosial. Kemudian satu merupakan kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Rakyat sebagai suatu unsur mutlak sebuah negara harus bekerja sama serta bergotong royong dan adil yang memiliki makna memberikan keadilan kepada diri sendiri maupun pada orang lain yang telah menjadi haknya. Jadi kalau kita pahami materi kali ini yaitu filsafat dan juga Pancasila. Ini Pancasila itu merupakan sistem filsafat. Memang Pancasila digali dan dirumuskan atau dibentuk secara berpikir yang mendalam dan kritis dan juga terbentuk dari budaya dan juga nilai yang sudah berkembang di masyarakat Indonesia. Nah, itu saja materi kita hari ini. Jika masih ada yang bingung, kita bisa diskusi di aplikasi yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.